Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat UNH TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dan keluarga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sobat UNH TV yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda untuk minta izin beliau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun bertanya balik, ahayun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Maka orang pemuda tersebut bilang, "Na'am ya Rasulullah, mereka masih hidup." Nabi pun menyatakan, "Izhab irji jahid fafihima fajahid." Pulanglah engkau ke rumah, maka berbaktilah engkau kepada orang tuamu, itu seperti berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penting bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berterima kasih karena kita sudah dilahirkan, dirawat, dibesarkan, dididik sehingga kita sampai seperti saat ini. Orang tua kita adalah orang yang betul-betul memahami dan juga sayang dengan kita semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan bagi umat manusia agar tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas dipertuhankan. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita berbuat baik. Orang tua kita yang malam-malam bangun karena teriakan nangis kita untuk diberikan air susu, mereka relakan kantuk mereka untuk memberikan kita susu. Hal itu berlangsung sampai kita besar, sampai kita disekolahkan, dan mereka pun bangga jika kita berbuat baik dan sedih jika kita menjadi pemuda-pemuda yang justru jauh daripada bimbingan agama dan durhaka kepada mereka. Maka sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita sering mendengar al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah tapak kaki ibu. Artinya apa? Mendapat ridha dari seorang ibu, maka surgalah untukmu. Bahkan Nabi pun menyampaikan, biru aba'akum tabirukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada dua orang tua kalian, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepada kalian. Artinya setiap apa yang kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbuat sama kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tua kita sebagai amal ibadah kita, sebagai ladang amal kita, sehingga kita mendapatkan ridha Allah dan juga ridha orang tua. Bukankah Nabi pernah menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Allah tu ridha, keridhaan Allah berada kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah berada di murkanya kedua orang tua. Oleh sebab itu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi pun menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ketika kita mampu menjaga sholat kita tepat di waktunya, sesuai ketika selesai azan berkumandang, tak lain tak bukan kita segera untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergerak hati kita ketika kita mendengar kumandang azan untuk segera melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka selesai daripada sholat, apa kata Nabi Muhammad SAW?
Suma'ai ya Rasulullah. Kemudian apa amal ibadah selanjutnya? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bahagiakan hati keduanya, bantu mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan bantuan kita. Baru yang ketiga, suma'ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Jihad Nabi Muhammad taruh di nomor 3, karena yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang betul-betul ingin mendapatkan anak yang soleh, ingat harus berjuang sebenar-benarnya untuk mendidik agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh yang kelak akan mendoakan mereka. Bukankah Nabi pernah menyampaikan, "Idza matal insan," jika anak cucu Adam meninggal, "in qata'a amaluhu," maka terputuslah amal ibadah mereka, "illa min salas," kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, mungkin dulu waktu dia hidup pernah nyumbang untuk pembangunan masjid, pernah nyumbang untuk pembangunan musola, pernah menyumbang untuk pembangunan madrasah. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama musola itu dipakai untuk sholat, selama madrasah itu digunakan untuk belajar ilmu agama, maka orang tersebut akan tetap mendapatkan pahala meski dia sudah berkalang tanah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang dia pernah diajarkan semasa hidupnya. Dan terakhir adalah waladun sholih yad'u lahu, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka guru-guru kita mengajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Bahkan di riwayat Imam Ahmad ada sebuah hadis yang menyatakan, innallaha la yarfa'ud darajah abdus salih fil jannah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat ini, kemuliaan ini ya Allah? Aku dulu tak beramal ibadah sebanyak ini, tapi mengapa begitu banyak pahala dan derajat yang Engkau tinggikan untukku ya Allah? Maka Allah pun menjawab, bistighfari waladika lak, karena istighfar, doa anakmu untukmu, engkau aku tinggikan derajatmu. Artinya apa? Doa seorang anak kepada orang tuanya itu sungguh berarti bagi orang tuanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mampu berbakti kepada orang tua kita dan mengajarkan anak kita ilmu agama yang baik, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi muslimah yang soleh dan solehah, yang kelak akan mendoakan kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.